the sky. My baby told me with a sigh, saying, Apa lu? Post with the fans. Post with the post with the post with the post post with the fans. Post with the post with the post 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 with the fans. Post with the fans. Oke, sebelumnya saya akan mencoba buat menjelaskan morfologi dari daerah lokasi kuliah lapangan. Nah, dapat dilihat bahwa morfologi di sini itu terlebih terlihat lebih hijau gitu, sedangkan di sebelah kanan itu agak gesang atau tumbuhan itu masih sedikit. Nah, ini sendiri pun bisa jadi salah satu penggambar bahwa daerah batuan yang lebih tua itu berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu yang lebih muda gitu. Dan tipe dari gunung ini sendiri itu adalah tipe gunung tipe A gitu. Dan kejadiannya pun kalau nggak salah itu di 100 tahun yang lalu atau di tahun 1600. Oke. Adapun bukti dari kejadian 100 tahun itu, kita bisa melihat di sekitar sini itu terdapat spesies batuan yang berwarna gelap, yang mana ini tuh ditandai sebagai bukti aliran piroklastik yang diletutkan dari Gunung Guntur itu sendiri. Dan juga ketika kita tinjau dari peta kawasan bencananya, kita ini berada di area rawan bencana, yang mana kita berada di muka si alirannya atau muka kawahnya. Dan salah satu bukti juga di situ dibentuk sebuah tugu gitu yang menggambarkan bahwa endapan awan panasnya juga sampai ke daerah zona yang bencana ini. Kurang lebih seperti itu. Berdasarkan data yang sudah kita dapatkan pada koordinat 818 dengan 9206 ini didapatkan dari Langsung aja dikirim. Setelah kita udah menentukan koordinatnya melalui GPS, kita langsung plotting di petanya. Nah, setelah kita mencari koordinat kita menemukan di stop pertama itu di sini. Dan untuk keterangannya bisa dilihat di sini berwarna pink. Ini kita bisa tahu dari deskripsinya. Ini kawasan rawan bencana dengan zona 2. Dan ini berpotensi terlanda aliran awan panas dan juga lahar dan kemungkinan guguran puing vulkanik. Dan dari itu buat penjelasan peta rawan bencana ya. Baiklah, di sini kami menemukan endapan yang sebagai salah satu bukti aliran piroklastik juga. Di sini ada endapan batuan tub bereksi, yang mana di sini bisa kita lihat berwarna gelap dengan indeks warna leukokratik. Dan juga di sini dapat dilihat gitu ciri dari batuan bereksi sendiri adalah dari fragmennya gitu yang menyudut. Dan biasanya kalau di konglomerat kita tuh nemunya tuh kayak memudar, sedangkan di sini tuh lebih ke menyudut yang mencirikan dia ada batuan bereksi. Dan untuk dari size atau ukurannya sendiri itu dimulai dari 2 mm hingga lebih dari 64 mm. Dan selain fragmen biasanya kita bakal menemukan tentang matriksnya gitu. Dan matriksnya sendiri di sini dapat dilihat bahwa terdiri dari batu pasir. Mungkin seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau dilihat dari segalanya di sini, di penampakan ini kita bisa melihat bahwa derajat pemilahan dari endapan batuan itu terpilah buruk karena banyak variasi terkait ukuran dan juga fragmen-fragmennya. Selain itu endapan ini juga mempunyai kemas terbuka karena dia ada jarak antar fragmennya. Saya Raja Ramadan. Kayaknya kita ada di stop nomor 2, yakni masih di daerah Gunung Guntur. Batik Samsel ya. Itu ada lembah, itu ada lembah ini. Sepertinya ini lembah curam. Nah, ini lembah curam, kalian bisa lihat sendiri. Dan situ curam cekungan. Kemudian kenapa bisa terjadi lembah? Karena ada proses erosi atau pelapukan yang membuat vegetasi di daerah lembah itu bisa lebat gitu loh. Jadi karena ada proses pelapukan sehingga membuat tanah itu tebal dan membuat vegetasi itu bisa banyak yang ada di luar. Nah, selanjutnya ini ada breksi lahar yang dimana bisa kita lihat terdapat warna segarnya warna hitam dan juga warna lapuknya yang udah hijau keputihan ini. Terus di breksi lahar ini juga terdapat fragmen blok yang berukuran 2-3 mm yang menyudut, dan juga terdapat fragmen yang berukuran lapili. Oke, selanjutnya di tempat yang sama, akan tetapi di sini karena udah ditambang, jadi material batuan yang di bawah si breksi lahar ini udah dalam bentuk pecahan. Di sini ada batuan beku, yang mana di batuan beku ini punya warna segar itu hitam keabu-abuan, lalu warna lapuknya itu abu-abu kemerahan. Lalu untuk indeks warnanya sendiri ini ada di range mesokratik. Terus untuk ukuran butirnya ini termasuk dalam apanitik. Jadi untuk bentuk kristal dan kemasnya itu nggak teramati, karena ini ukuran kristalnya itu ada di apanitik ukuran halus. Lalu kemudian untuk teksturnya sendiri, ini untuk strukturnya sendiri itu ada struktur
lubang-lubang gas yang berupa mineraloida yang udah diisi sama mineral gypsum di sini. Halo teman-teman, hari ini kita lagi di pos pengamatan stasiun Gunung dengan Bapak Julian aja ya. Julian ya. Dan tadi kita udah mempelajari beberapa pengamatan untuk Gunung Guntur itu terdiri atas 3. Yang pertama itu ada visual, yang kedua ada seismik, dan yang ketiga itu ada deformasi. Nah, untuk alat yang digunakan sendiri itu ada GPS, thermometer, sama EDM. Dan buat seismik sendiri itu tuh terbagi 2 gitu. Nah, ada yang seismograf yang analog dan juga ada seismograf yang digital. Nah, seismograf yang buat analog sendiri itu tuh biasanya harus diganti dalam 1 kali 12 jam untuk kertasnya, dan juga sekali putarannya ini tuh berada di unit TPM. Ya. Terus biasanya kalau stripnya itu terdapat 12 strip. Nah, untuk di sini sendiri alatnya itu terpasang di 6 titik, ada di 4 kawasan di Gunungnya, dan 2 lagi itu ada di Kamojang dan 1 lagi di Daraja. Kurang lebih seperti itu, dan mungkin dari Bapak juga bisa menambahkan. Jadi kalau untuk seismik analog dan digital itu jadi hanya merekam semua kegempaan, semua seismik gempa. Cuman yang kami amati itu yaitu gempa vulkanik, gitu. Gempa yang ada di Gunung Guntur. Aja. Kurang lebih sekian penjelasannya, terima kasih. Ada banget Bapak.